Dalam perjalanan menuju operasi penting, seorang ahli bedah terkenal dihentikan oleh seorang gadis pengemis yang berteriak, "Jangan masuk rumah sakit, mereka akan menyalahkanmu." Terkejut, dia memasuki rumah sakit dengan keraguan yang tidak bisa dia abaikan. Beberapa menit kemudian, dia menemukan kesalahan bedah yang bisa menghancurkan karirnya, dan seseorang jelas-jelas menginginkannya. Tonton sampai akhir untuk melihat hasilnya. Pagi itu, langit Jakarta berwarna kelabu, mencerminkan kegalauan hati Dr. Budi Santoso. Mobil sedan hitamnya melaju pelan di antara kemacetan kota, sementara pikirannya penuh dengan presentasi yang akan ia sampaikan 3 jam lagi di Rumah Sakit Harapan Nusantara. Setelah 15 tahun mengabdi sebagai ahli bedah jantung terbaik, hari ini ia akan menghadapi ujian terbesar dalam karirnya, seleksi final untuk posisi kepala bedah. Semua akan baik-baik saja, gumamnya pada diri sendiri, merapikan dasi yang sudah rapi untuk kesekian kalinya. Di atas dashboard, foto keluarganya dulu, dirinya dan Ratna, mantan istrinya, tampak memudar dimakan waktu. Pernikahan mereka berakhir 5 tahun lalu, tanpa anak, hanya meninggalkan luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Rumah Sakit Harapan Nusantara, bangunan megah 20 lantai yang menjulang di kawasan Sudirman, adalah rumah keduanya. Di sanalah Budi membangun reputasi sebagai ahli bedah jantung terpercaya dengan tingkat keberhasilan operasi hampir sempurna. Ia telah menyelamatkan ribuan nyawa, mendapatkan penghargaan nasional dan internasional. Posisi kepala bedah adalah puncak karier yang selalu ia impikan. Budi memarkirkan mobilnya di tempat parkir khusus staf senior. Ia mengecek jam tangannya. Masih ada waktu untuk mereview sekali lagi materi presentasinya sebelum operasi demonstrasi yang akan menentukan nasibnya. Tapi takdir memiliki rencana berbeda untuknya hari itu. Ketika membuka pintu mobil, matanya menangkap sosok kecil yang berdiri di seberang jalan. Seorang gadis kecil, mungkin berusia 7 atau 8 tahun, dengan pakaian lusuh dan tanpa alas kaki. Yang membuatnya tertegun bukan penampilan gadis itu, melainkan tatapannya yang tajam dan familiar. Mata besar itu menatap lurus ke arahnya dengan intensitas yang mengejutkan. "Dokter, Dokter Budi!" Gadis itu tiba-tiba berlari menyeberangi jalan, hampir tertabrak motor yang melintas. "Jangan masuk rumah sakit, mereka akan menjebak dokter." Budi terpaku. Suara anak itu seperti petir di siang bolong, namun yang lebih mengejutkan adalah wajahnya. Rambut hitam lurus, mata bulat besar, hidung mancung dan bibir tipis yang mengingatkannya pada seseorang. Ratna. Gadis kecil ini memiliki kemiripan yang mencengangkan dengan mantan istrinya. "Siapa kamu? Bagaimana kamu tahu namaku?" tanya Budi, membungkuk untuk menyamakan tingginya dengan anak itu. "Nama saya Melati, dokter." Napasnya terengah-engah. "Saya dengar mereka bicara semalam. Mereka mau merusak alat operasi dokter hari ini, supaya dokter gagal dan tidak jadi kepala bedah." Budi mengerutkan kening. "Siapa yang kamu dengar bicara, Melati?" "Dokter Kartika dan Dokter Lestari." Mata Melati bergerak gelisah. "Saya tidur di belakang rumah sakit semalam. Mereka tidak tahu saya di sana. Mereka bilang akan mengubah sesuatu pada alat dokter. Saya tidak mengerti semuanya, tapi mereka tertawa dan bilang, dokter akan dipecat." Budi menatap anak itu dengan campuran ketidakpercayaan dan kekhawatiran. Dr. Kartika Widodo adalah saingan terberatnya untuk posisi kepala bedah, sementara Dr. Lestari Wulandari adalah sekretaris direktur rumah sakit. Meskipun cerita anak ini terdengar tidak masuk akal, nama-nama yang disebutkan membuat Budi waspada. "Kamu tinggal di mana, Melati? Di mana orang tuamu?" Melati menggeleng. "Ibu saya tidak ada. Saya tinggal di panti asuhan kasih ibu, tapi sering kabur." Ia menatap Budi dengan pandangan memohon. "Dokter harus percaya sama saya. Mereka bilang akan merusak alat yang namanya forceps. Mereka akan menggantinya dengan yang rusak." Budi tersentak. Forceps, alat bedah utama yang akan ia gunakan dalam operasi demonstrasi hari ini. Bagaimana anak ini bisa tahu istilah medis yang spesifik seperti itu? "Melati, apa yang kamu lakukan di dekat rumah sakit? Kenapa kamu tahu namaku?" "Saya sering lihat dokter di televisi, dokter yang menyelamatkan jantung presiden tahun lalu." Melati tersenyum tipis. "Dan ibu saya dulu kerja di sini, sebelum dia..." Suaranya menghilang. Dering ponsel Budi memecah keheningan.
Nama Dr. Habibi, Direktur Rumah Sakit, muncul di layar. Budi, di mana kau? Tim sudah berkumpul untuk briefing pre-operasi. Maaf Pak, saya baru sampai. Saya akan segera masuk. Cepatlah, banyak orang penting datang untuk menyaksikan operasimu hari ini. Ini kesempatan emasmu, jangan sia-siakan. Setelah menutup telepon, Budi menatap Melati dengan bimbang. Ia bisa saja mengabaikan peringatan anak ini. Tapi sesuatu dalam dirinya, mungkin insting dokter yang terlatih untuk tidak mengabaikan tanda-tanda kecil, membuatnya memutuskan untuk waspada. Melati, kamu tunggu di sini. Aku akan kembali setelah operasi. Kita bicara lagi nanti. Tidak, dokter jangan masuk. Melati menarik lengan jasnya. Atau kalau dokter masuk, periksa semua alat dengan teliti. Jangan pakai yang mereka siapkan. Budi mengangguk, setengah meyakinkan anak itu. Setengah meyakinkan dirinya sendiri. Ia mengeluarkan kartu namanya dan memberikannya pada Melati. Tunggu aku di taman depan rumah sakit jam 3 sore. Aku janji akan menemuimu. Dengan langkah berat, Budi berjalan memasuki rumah sakit, tempat yang telah menjadi bagian hidupnya selama hampir 2 dekade. Namun hari ini, untuk pertama kalinya, ia merasa seperti memasuki wilayah musuh. Di lobi ia bertemu dengan Dr. Habibi yang tampak tidak sabar. Kau tampak pucat, Budi. Ada masalah? Budi tersenyum tipis. Tidak, Pak. Hanya sedikit tegang menghadapi hari besar. Dr. Habibi menepuk bahunya. Kau dokter terbaik yang kami miliki. Lakukan seperti biasa dan posisi itu akan menjadi milikmu. Budi mengangguk, tapi pikirannya tertuju pada peringatan Melati. Saat mereka memasuki ruang rapat, ia menyadari ada perubahan dalam tim operasi yang telah ia susun. Dokter Agung, anestesiolog kepercayaannya selama bertahun-tahun, tidak hadir. Maaf Dokter Budi, kata suster kepala. Dokter Agung sakit mendadak pagi ini. Dokter Wira akan menggantikannya. Dokter Wira, seorang anestesiolog junior yang belum pernah bekerja dengan Budi, tersenyum dan mengulurkan tangan. Suatu kehormatan bisa bekerja dengan Anda, dokter. Budi menjabat tangannya. Tapi alarm dalam kepalanya berbunyi semakin keras. Kemudian ia melihat Dr. Kartika di sudut ruangan berbicara dengan Dr. Lestari. Mereka berdua melirik ke arahnya dan tersenyum. Saat briefing dimulai, Budi membuat keputusan. Ia akan memeriksa sendiri semua peralatan bedah sebelum operasi. Jika ada yang mencoba menjebaknya, mereka akan menemukan lawan yang siap. Ruang operasi Harapan Nusantara selalu menjadi tempat di mana Budi merasa paling percaya diri. Disinilah kemampuannya sebagai ahli bedah jantung bersinar paling terang. Namun hari ini, ruangan serba putih yang biasanya terasa seperti rumah, itu mendadak berubah menjadi arena pertarungan. Kita punya waktu 5 menit sebelum pasien dibawa masuk, ujar Budi kepada tim bedahnya, yang terdiri dari 2 asisten bedah, 1 anestesiolog, dan 3 perawat bedah. Saya ingin memeriksa ulang semua peralatan. Tapi dokter, semua sudah disiapkan sesuai protokol standar, protes Dr. Wira, anestesiolog pengganti. Waktu kita terbatas. Justru karena waktu kita terbatas, kita perlu memastikan semuanya sempurna, balas Budi dengan nada yang tidak membuka ruang diskusi. Ia mulai memeriksa satu persatu alat bedah yang tersusun rapi di meja instrumen. Mata terlatihnya menyapu setiap detail, mengingat kembali peringatan gadis kecil bernama Melati. Jika benar ada sabotase, ia tidak boleh melewatkan sekecil apapun petunjuknya. Sementara Budi memeriksa, ia menyadari bahwa Dr. Lestari telah masuk ke ruang observasi, area khusus di balik kaca yang memungkinkan para dokter dan mahasiswa kedokteran mengamati jalannya operasi. Di sampingnya berdiri Dr. Kartika dengan senyum tipis yang sulit diterjemahkan. Budi membalas tatapan mereka singkat, lalu kembali fokus pada pekerjaannya. Dokter, pasien sudah siap di ruang persiapan, lapor suster kepala. 1 menit lagi, jawab Budi tanpa mengalihkan perhatian dari deretan instrumen bedah. Kemudian, matanya menangkap sesuatu, sebuah forceps arteri, alat kecil seperti penjepit yang sangat penting dalam operasi jantung, tampak berbeda dari yang biasa ia gunakan. Dengan hati-hati, ia mengangkat alat itu dan memeriksanya lebih dekat di bawah lampu operasi. Ada masalah, dokter? Tanya salah satu asisten bedahnya, Dr. Maya Kusuma. Forceps ini?
Budi mengamati dengan saksama. Ujungnya sedikit bengkok dan tumpul. Bisa tolong ambilkan forceps baru dari gudang steril? Dokter Maya tampak terkejut. Tapi semua peralatan sudah disterilkan khusus untuk operasi ini pagi tadi. Saya tidak peduli, tegas Budi. Kita butuh forceps baru. Sekarang. Saat Dokter Maya keluar untuk mengambil alat pengganti, Budi melirik ke ruang observasi. Dokter Kartika dan Dokter Lestari berbisik-bisik. Ekspresi mereka berubah tegang. Ia tahu instingnya benar. Ada sesuatu yang tidak beres dengan forceps itu. Jika ia menggunakannya dalam operasi demonstrasi ini, bisa terjadi kesalahan fatal yang akan menghancurkan kariernya. 5 menit kemudian, Dokter Maya kembali dengan forceps baru. Budi memeriksanya dengan teliti sebelum mengangguk puas. Sekarang kita bisa mulai. Operasi hari itu adalah prosedur bypass jantung pada pasien berusia 65 tahun dengan komplikasi diabetes. Bukan kasus yang sangat rumit bagi dokter sekali berbudi, tapi tetap membutuhkan presisi dan konsentrasi tinggi, apalagi dengan tekanan tambahan sebagai bagian dari seleksi jabatan. Di ruang observasi, puluhan mata mengawasi setiap gerakan tangannya. Selain para dokter dan calon dokter, hadir pula anggota Dewan Direksi Rumah Sakit dan beberapa tamu kehormatan dari Kementerian Kesehatan. Reputasi dan masa depan Budi dipertaruhkan dalam operasi ini. 3 jam berlalu dengan ketegangan yang nyaris tak tertahankan. Budi bekerja dengan ketenangan yang mengagumkan, meskipun di dalam hatinya bergejolak kemarahan dan kecurigaan. Setiap gerakan tangannya presisi, setiap keputusannya tepat. Ia sengaja menjelaskan setiap langkah dengan lantang, memastikan semua yang hadir memahami alasan di balik setiap tindakannya. Kita akan menggunakan teknik anastomosis yang saya kembangkan tahun lalu. Jelasnya saat melakukan penjahitan pembuluh darah. Teknik ini mengurangi risiko stenosis pasca operasi hingga 40%. Di tengah operasi, Budi menyadari bahwa Dr. Wira, anestesiolog pengganti, beberapa kali memandangi jam tangannya dengan gelisah. Ia juga menangkap komunikasi nonverbal aneh antara Dr. Wira dan salah satu perawat bernama Indah, yang bukan bagian dari tim regulernya. Dokter Wira panggil Budi tanpa mengalihkan pandangan dari area operasi. Bagaimana kondisi tekanan darah pasien? Stabil, dokter, 110/70. Tolong monitor dengan lebih ketat. Saya melihat ada fluktuasi kecil pada EKG. Tidak ada fluktuasi apapun pada monitor EKG. Budi hanya ingin memastikan bahwa Dr. Wira tetap fokus pada tugasnya, bukan pada rencana lain yang mungkin telah disusun. Operasi memasuki tahap kritis. Budi harus melakukan penjahitan pada pembuluh koroner yang sangat halus. Jika forceps yang cacat tadi ia gunakan, penjahitan ini pasti akan gagal. Ujung yang tumpul bisa merusak jaringan pembuluh darah yang rapuh, menyebabkan komplikasi fatal. Forceps tolong, pintanya pada suster Indah. Dengan gerakan cepat yang hampir tak terlihat, Budi melihat suster itu hendak memberikan forceps yang berbeda dari yang telah ia periksa sebelumnya. Ia langsung mengangkat tangannya. Bukan yang itu, yang saya tandai dengan pita biru tadi. Suster Indah tampak ragu sejenak, lalu mengambil forceps yang benar. Budi yakin ia telah menggagalkan upaya sabotase kedua. 2 jam kemudian, operasi selesai dengan sempurna. Bypass berhasil dilakukan dan kondisi pasien stabil. Tepuk tangan meriah pecah di ruang observasi saat Budi mengumumkan keberhasilan operasi. Terima kasih kepada seluruh tim, ucap Budi, melepas sarung tangannya. Dokter Maya, tolong Anda pimpin penutupan. Saya perlu bicara dengan Dokter Habibi sebentar. Ia meninggalkan ruang operasi dengan perasaan campur aduk. Lega karena operasi berhasil, tapi juga marah karena dugaannya benar. Ada upaya sistematis untuk mensabotase operasinya hari ini. Dan entah bagaimana seorang gadis kecil bernama Melati mengetahui rencana itu dan memperingatkannya. Di koridor ia berpapasan dengan Dokter Kartika dan Dokter Lestari. Mereka tersenyum, tapi mata mereka menyiratkan kekecewaan. Operasi yang brilian, Dokter Budi, puji Dokter Kartika dengan nada yang terdengar dipaksakan. Kau memang layak menjadi kandidat utama untuk posisi kepala bedah. Terima kasih, jawab Budi singkat. Meskipun ada beberapa kejutan tidak menyenangkan dalam persiapannya. Mata Dokter Lestari menyipit. Apa maksudmu? Forceps yang rusak.
pergantian anestesiolog mendadak, dan beberapa hal kecil lainnya yang hampir luput dari perhatian. Budi tersenyum tipis. Untungnya saya selalu sangat teliti dengan peralatan saya. Wajah kedua dokter itu memucat, tapi mereka dengan cepat menguasai diri. Mungkin ada kelalaian di bagian sterilisasi, komentar Dr. Kartika. Aku akan menindaklanjutinya. Silakan, saya juga akan melakukan penyelidikan sendiri. Budi menatap lurus ke mata mereka bergantian. Sampai jumpa di rapat komite besok. Saat berjalan menuju ruangannya, ponsel Budi bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Dokter selamat. Saya tunggu di taman seperti janji Dokter Melati. Budi menatap jam tangannya. Hampir pukul 3 sore. Waktunya menemui Melati seperti yang ia janjikan. Gadis kecil itu telah menyelamatkannya dari jebakan yang nyaris sempurna. Sekarang ia perlu tahu siapa sebenarnya Melati dan bagaimana ia bisa mengetahui rencana sabotase itu. Dalam perjalanan ke taman rumah sakit, Budi berpapasan dengan Dr. Habibie. Operasi yang luar biasa, Budi. Komite sangat terkesan. Kurasa posisi kepala bedah sudah di tanganmu. Terima kasih, Pak, jawab Budi. Tapi saya khawatir ada hal serius yang perlu kita bicarakan nanti. Dr. Habibie mengerutkan kening. Ada masalah? Ya, dan cukup serius. Tapi saya perlu mengumpulkan lebih banyak bukti dulu. Bisakah kita bertemu besok pagi di ruangan Bapak? Tentu. Jam 8, Budi mengangguk, lalu melanjutkan langkahnya menuju taman. Pikirannya dipenuhi pertanyaan. Siapa Melati sebenarnya? Bagaimana ia bisa tahu tentang rencana sabotase itu? Dan yang paling mengganggunya, mengapa wajah anak itu begitu mirip dengan Ratna, mantan istrinya? Taman Rumah Sakit Harapan Nusantara terletak di bagian selatan kompleks, area yang jarang dikunjungi para staf medis karena lokasinya yang agak tersembunyi. Tempat itu lebih sering menjadi tempat istirahat para keluarga pasien yang membutuhkan ketenangan. Di bawah pohon beringin tua, Budi melihat sosok kecil Melati, duduk sendirian di bangku taman dengan kaki yang bergoyang-goyang tidak mencapai tanah. Dokter datang. Wajah Melati langsung berseri saat melihat Budi mendekat. Saya tahu dokter akan selamat. Budi duduk di sampingnya masih mengenakan jas dokternya yang rapi. Berkat kamu, Melati. Terima kasih untuk peringatannya. Kamu benar tentang forceps itu. Melati tersenyum lebar, memperlihatkan gigi depannya yang tanggal 1. Kemiripannya dengan Ratna semakin jelas di bawah sinar matahari sore. Bentuk alis, lekuk pipi, bahkan caranya tersenyum. Budi merasakan desiran aneh di dadanya. Kamu belum menjawab pertanyaanku tadi pagi, ujar Budi lembut. Bagaimana kamu bisa tahu tentang rencana itu? Dan kenapa kamu tidur di belakang rumah sakit? Senyum Melati memudar. Ia menunduk, jari-jarinya memainkan ujung bajunya yang sudah kusam. Ibu saya dulu kerja di sini, jadi saya tahu tempat-tempat tersembunyi di rumah sakit. Mulai Melati dengan suara pelan. Setelah ibu saya pergi, saya dititipkan ke panti asuhan kasih ibu di Kemayoran. Tapi saya tidak suka di sana. Pengasuhnya galak. Jadi kamu kabur dari panti asuhan? Melati mengangguk. Sudah 3 kali minggu ini. Mereka pasti sedang mencari saya sekarang. Ia mengangkat wajahnya, menatap Budi dengan mata berkaca-kaca. Saya ingin cari ibu. Kata Bu Yanti, petugas kebersihan yang baik pada saya. Ibu saya dulu bekerja sebagai perawat di sini. Namanya Ratna Dewi. Nama itu membuat Budi tersentak. Ratna, nama yang sama dengan mantan istrinya. Sebuah kebetulan yang terlalu sulit untuk dipercaya. Ratna Dewi, ulang Budi, suaranya nyaris berbisik. Kapan terakhir kali kamu melihat ibumu? 2 tahun lalu, waktu saya masih kecil. Melati memiringkan kepalanya. Dokter kenal ibu saya? Budi menelan ludah. Mungkin, banyak perawat di rumah sakit ini. Bisa kamu ceritakan lebih banyak tentang ibumu? Ibu cantik, Melati tersenyum mengingat. Rambutnya panjang, matanya besar seperti saya. Ibu selalu bilang, saya mirip ayah, tapi saya tidak pernah ketemu ayah. Ibu bilang, ayah adalah dokter hebat yang sibuk menyelamatkan orang-orang di negeri jauh. Jantung Budi berdegup kencang. 5 tahun lalu setelah pernikahannya dengan Ratna berakhir, ia memang mengambil misi medis di Afrika selama 6 bulan, mencoba melupakan kegagalan rumah tangganya dengan tenggelam dalam pekerjaan. Ratna menghilang setelah perceraian mereka, memutus semua kontak.
Budi selalu mengira itu karena Ratna ingin memulai hidup baru jauh darinya. Melati, tahun berapa kamu lahir? 27 Agustus 2018, dokter. Saya sekarang umur 7 tahun, jawab Melati bangga. Budi melakukan penghitungan cepat dalam kepalanya. Jika Melati lahir pada Agustus 2018, berarti ia dikandung sekitar November-Desember 2017. Saat itu, ia dan Ratna masih dalam proses perceraian yang menyakitkan. Mungkinkah Ratna hamil dan tidak memberitahunya? Dokter, kenapa diam? Tanya Melati menyentuh tangan Budi dengan jarinya yang kecil. Dokter marah sama saya? Budi menggeleng, berusaha menguasai emosinya. Tidak, Melati, saya hanya berpikir. Kamu bilang tadi pagi mendengar pembicaraan Dr. Kartika dan Dr. Lestari. Bisa ceritakan lebih detail? Melati mengangguk bersemangat. Saya biasa tidur di gudang belakang kalau kabur dari panti. Ada ventilasi yang terhubung ke ruang istirahat dokter. Semalam sekitar jam 11, saya dengar suara Dr. Kartika. Saya tahu itu dia karena ibu saya pernah nunjukin fotonya dulu. Bilang dia dokter yang jahat. Budi mengerutkan kening. Ibumu mengenal Dr. Kartika? Ibu bilang Dr. Kartika yang membuat ibu dipecat dari rumah sakit. Ibu pernah melihat dokter Kartika melakukan kesalahan pada pasien, tapi malah ibu yang disalahkan. Mata Melati berkilat marah. Makanya saat dengar mereka mau menjebak dokter, saya langsung cari dokter pagi-pagi. Apa tepatnya yang kamu dengar, Melati? Mereka bilang akan mengganti forceps dokter dengan yang rusak, supaya operasinya gagal. Mereka juga bilang sudah mengatur dokter Agung untuk pura-pura sakit, jadi bisa diganti dengan Dr. Wira yang akan membantu mereka. Informasi ini mengkonfirmasi semua kecurigaan Budi, tapi masih ada satu hal yang mengganggunya. Bagaimana kamu tahu itu forceps? Itu istilah medis yang tidak banyak diketahui orang awam. Melati tersenyum bangga. Ibu saya perawat bedah, dokter. Saya sering dengar dia bicara tentang alat-alat operasi. Ibu pernah bawa buku bergambar alat-alat medis ke rumah dan mengajari saya namanya satu-satu. Semakin Melati bercerita, semakin Budi yakin anak ini memiliki hubungan dengan Ratna, mantan istrinya. Tapi apakah Melati benar-benar anaknya? Ia perlu bukti lebih kuat sebelum membuat kesimpulan. Melati, apa kamu punya foto ibumu? Melati merogoh saku celananya yang kumal, mengeluarkan sebuah foto yang sudah lusuh dan terlipat-lipat. Ini foto ibu waktu masih jadi perawat. Dengan tangan gemetar, Budi menerima foto itu. Dan seketika dunianya seolah berhenti berputar. Foto itu menampilkan Ratna, tidak diragukan lagi itu Ratnanya, mengenakan seragam perawat, tersenyum ke arah kamera. Foto yang diambil sekitar 8 tahun lalu, saat Ratna masih bekerja sebagai kepala perawat di Departemen Bedah Rumah Sakit Harapan Nusantara sebelum ia dipindahkan ke administrasi atas permintaan Budi sendiri. Dokter kenal ibu saya? Tanya Melati penuh harap. Budi tidak tahu harus menjawab apa. Bagaimana ia menjelaskan pada anak 7 tahun bahwa wanita dalam foto itu adalah mantan istrinya, bahwa ada kemungkinan besar ia adalah ayah biologis yang tidak pernah diketahui Melati? Ya Melati, saya mengenal ibumu, jawab Budi akhirnya, suaranya serak menahan emosi. Kami dulu bekerja bersama di rumah sakit ini. Mata Melati membesar penuh kegembiraan. Berarti dokter bisa bantu saya cari ibu? Panti bilang ibu saya pergi ke luar negeri, tapi saya tidak percaya. Ibu tidak mungkin tinggalkan saya. Hati Budi mencelos. Ia tidak tahu di mana Ratna sekarang, atau apa yang terjadi padanya setelah mereka berpisah. Yang ia tahu, Ratna pernah berencana menetap di Singapura. Impian yang sering mereka bicarakan dulu. Sebelum pernikahan mereka mulai retak. Saya akan mencoba mencari tahu, Melati. Tapi sekarang, kita harus menyelesaikan masalah lain dulu. Kamu tidak bisa terus kabur dari panti asuhan. Itu berbahaya. Saya tidak mau kembali ke sana, protes Melati. Air matanya mulai menggenang. Mereka akan menghukum saya karena kabur lagi. Budi berpikir sejenak. Ia tidak bisa membiarkan Melati kembali ke jalanan, tapi juga tidak bisa langsung mengklaimnya sebagai anak tanpa bukti konkret. Ia membutuhkan waktu untuk menyelidiki kebenaran tentang Melati dan Ratna. Bagaimana kalau begini? Budi mencoba bernegosiasi. Saya akan bicara dengan pihak panti asuhan, menjelaskan bahwa kamu membantu saya hari ini, dan sebagai imbalannya, mereka tidak akan menghukummu. Lalu saya akan sering mengunjungimu di sana.
sambil kita sama-sama mencari informasi tentang ibumu. Bagaimana? Melati tampak ragu, tapi tawaran untuk mencari ibunya tampaknya menarik perhatiannya. Dokter janji akan sering datang? Saya janji, Budi tersenyum, mengulurkan kelingkingnya untuk membuat janji pinky promise, sesuatu yang dulu sering ia lakukan dengan keponakan-keponakannya. Melati mengaitkan kelingkingnya yang kecil dengan kelingking Budi. Senyumnya kembali merekah. Janji ya, kalau bohong dokter harus telan 1000 jarum. Budi tertawa kecil, tersentuh oleh kepolosan Melati. Saya juga punya permintaan untukmu, Melati. Bisakah kamu menceritakan semua yang kamu tahu tentang rencana Dr. Kartika dan Dr. Lestari? Saya perlu semua detailnya untuk melaporkan mereka. Saya akan cerita semuanya, angguk Melati serius. Tapi dokter harus hati-hati. Mereka orang jahat, mereka yang buat ibu saya kehilangan pekerjaan. Saat matahari mulai terbenam di ufuk barat Jakarta, Budi dan Melati duduk berdampingan di bangku taman itu. Melati bercerita panjang lebar tentang apa yang ia dengar malam sebelumnya, sementara Budi merekam semuanya di ponselnya dengan izin Melati. Dalam hati Budi membuat 2 janji. Ia akan mengungkap kebenaran di balik rencana sabotase di rumah sakit, dan ia akan mencari tahu kebenaran tentang hubungannya dengan Melati. Jika Melati benar-benar anaknya dan Ratna, ia telah kehilangan 7 tahun berharga dari hidup putrinya. Waktu yang tidak akan pernah bisa ia dapatkan kembali. Panti Asuhan Kasih Ibu terletak di sebuah bangunan tua 2 lantai di kawasan Kemayoran. Cat putihnya sudah mengelupas di beberapa bagian, tetapi halaman depannya tertata rapi dengan beberapa pohon mangga yang rindang. Budi menghentikan mobilnya di depan gerbang panti, mematikan mesin dan menarik napas dalam-dalam. Aku akan menunggu di sini, kata Pak Hendra, detektif swasta yang Budi sewa untuk menyelidiki kasus Melati. Kau yakin ingin melakukan ini sendiri? Budi mengangguk. Ini masalah personal. Aku perlu bicara langsung dengan pengelola panti. Baiklah. Tapi ingat, jangan terlalu banyak mengungkapkan motifmu. Kita masih perlu mencari bukti konkret tentang hubunganmu dengan anak itu. Budi melangkah memasuki halaman panti dengan langkah mantap. Sudah 2 hari sejak pertemuannya dengan Melati di taman rumah sakit. Dalam 2 hari itu, ia telah melakukan langkah-langkah strategis. Meminta cuti mendadak dari rumah sakit, menyewa Pak Hendra untuk menyelidiki Ratna dan Melati, dan mengumpulkan bukti-bukti sabotase di ruang operasi untuk diserahkan ke Komite Etik Rumah Sakit. Seorang wanita parubaya dengan rambut disanggul rapi menyambutnya di pintu depan. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi, saya Dr. Budi Santoso dari Rumah Sakit Harapan Nusantara. Saya ingin bertemu dengan pengelola panti ini mengenai salah satu anak asuh Anda, Melati. Wajah wanita itu langsung berubah. Ah, Melati, anak itu sering membuat masalah. Saya Ibu Mariam, kepala pengasuh di sini. Mari kita bicara di dalam. Ibu Mariam mengantar Budi ke sebuah ruangan sederhana yang berfungsi sebagai kantor. Dinding ruangan dihiasi dengan foto-foto anak-anak dan beberapa piagam penghargaan. Silakan duduk, dokter. Jadi, apa hubungan Anda dengan Melati? Dia membuat masalah lagi di rumah sakit? Tidak, Bu. Sebaliknya, Melati telah membantu saya menggagalkan sebuah sabotase medis di rumah sakit. Saya ingin tahu lebih banyak tentang latar belakangnya. Ibu Mariam mengangkat alisnya, tampak tidak percaya. Sabotase? Melati memang anak yang cerdas, tapi dia juga suka berimajinasi. Anda yakin dia tidak mengarang cerita? Sangat yakin. Berkat informasinya, saya terhindar dari jebakan yang bisa merusak karier saya, jawab Budi tegas. Saya ingin tahu bagaimana Melati bisa berada di panti ini. Apa Anda memiliki informasi tentang orang tuanya? Ibu Mariam berpikir sejenak, kemudian membuka laci meja dan mengeluarkan sebuah map tipis. Melati dibawa ke sini oleh Dinas Sosial 2 tahun lalu. Ibunya, Ratna Dewi, seorang perawat di Rumah Sakit Harapan Nusantara, mengalami kecelakaan serius dan harus menjalani perawatan intensif di Singapura. Sejak itu kami tidak pernah mendengar kabar lagi darinya. Kecelakaan? Jenis kecelakaan apa? Tanya Budi. Jantungnya berdegup kencang. Kecelakaan lalu lintas menurut berkas yang kami terima. Kondisinya kritis saat dievakuasi ke Singapura. Kami pernah mencoba menghubungi rumah sakit di sana setahun lalu, tapi tidak mendapatkan informasi apa-apa. Ibu Mariam membalik beberapa lembar dokumen.
Yang aneh, tidak ada informasi tentang ayah Melati dalam berkas ini. Melati sendiri selalu berkata ayahnya adalah dokter yang bekerja di luar negeri. Budi mencoba menjaga ekspresinya tetap netral, meskipun dadanya terasa sesak. Boleh saya bertemu dengan Melati? Tentu, dia sedang belajar di kelas belakang, saya akan memanggilnya. Sementara Ibu Maryam keluar untuk memanggil Melati, Budi diam-diam memotret beberapa halaman penting dari berkas Melati menggunakan ponselnya. Ia perlu menyelidiki lebih lanjut tentang kecelakaan yang menimpa Ratna. Beberapa menit kemudian, Melati muncul di pintu dengan wajah berbinar. Tidak seperti saat pertama kali mereka bertemu, kini Melati tampak lebih rapi dengan seragam sekolah dan rambut yang diikat dua. "Dokter Budi!" serunya gembira, berlari dan memeluk Budi erat-erat. "Dokter benar-benar datang." Budi tersenyum lebar, hatinya menghangat melihat kegembiraan Melati. "Tentu saja, saya sudah berjanji, bukan?" "Melati, Dokter Budi ingin bicara denganmu. Bersikaplah sopan dan jawab semua pertanyaannya dengan jujur," pesan Ibu Maryam sebelum meninggalkan mereka berdua. Setelah Ibu Maryam pergi, Budi mengajak Melati duduk di sampingnya. "Bagaimana kabarmu, Melati? Mereka memperlakukanmu dengan baik di sini?" Melati mengangkat bahu. "Tidak apa-apa, Bu Maryam tidak marah karena saya kabur kemarin. Katanya dokter sudah menelepon dan menjelaskan." "Terima kasih." "Sama-sama. Melati, saya ingin tanya tentang ibumu. Apa kamu ingat kecelakaan yang dialaminya?" Wajah Melati meredup. "Iya, ibu tertabrak mobil saat pulang kerja. Saya tidak lihat langsung, tapi tetangga yang bilang. Lalu orang-orang dari rumah sakit datang bilang ibu harus dibawa ke Singapura untuk diobati. Mereka janji ibu akan cepat sembuh dan pulang." Suaranya bergetar, "Tapi ibu tidak pernah pulang." Budi meraih tangan kecil Melati, meremasnya lembut. "Apakah ibumu pernah cerita tentang ayahmu?" Melati mengangguk. "Ibu bilang ayah saya dokter hebat, dokter jantung terbaik di Indonesia, tapi harus pergi jauh untuk menolong orang-orang sakit. Ibu selalu bilang suatu hari ayah akan pulang, dan kami akan jadi keluarga utuh." Air mata mulai menggenang di mata Budi. Deskripsi itu terlalu spesifik untuk menjadi kebetulan. "Melati, apakah ibumu pernah menunjukkan foto ayahmu?" "Tidak pernah, tapi ibu bilang saya mirip ayah, terutama mata dan hidung saya." Melati menatap Budi lekat-lekat. "Dokter, kenapa dokter nanya tentang ayah saya terus? Apa dokter kenal ayah saya?" Budi tidak siap menjawab pertanyaan itu. Ia membutuhkan bukti konkret sebelum membuat pengakuan yang akan mengubah hidup mereka berdua. "Saya sedang mencoba membantu mencari orang tuamu, Melati. Saya janji akan memberitahumu segera setelah saya menemukan informasi pasti." Melati tampak kecewa, tapi mengangguk mengerti. "Dokter, apa dokter sudah laporkan dokter-dokter jahat itu? Yang mau jebak dokter?" "Sudah, saya sudah menyerahkan bukti-bukti ke Komite Etik Rumah Sakit. Mereka sedang menyelidikinya sekarang." "Bagus. Mereka pantas dihukum. Mereka orang jahat, seperti yang bikin ibu saya kehilangan pekerjaan." Budi mengerutkan kening. "Melati, kamu tahu persis kenapa ibumu kehilangan pekerjaan di rumah sakit?" Melati mengangguk serius. "Ibu pernah cerita. Ibu melihat dokter Kartika melakukan kesalahan waktu operasi. Pasiennya jadi tambah sakit. Ibu lapor ke atasan, tapi dokter Kartika punya teman di manajemen. Mereka balik menuduh ibu yang salah dan ibu dipecat." Cerita ini mengirimkan gelombang dingin ke tulang punggung Budi. 5 tahun lalu memang ada kasus malpraktik yang melibatkan dokter Kartika. Sebagai kepala departemen bedah saat itu, Budi ikut menangani kasusnya. Tapi ia tidak pernah tahu bahwa Ratna terlibat dalam kasus itu. Saat itu, mereka sudah dalam proses perceraian dan hampir tidak berkomunikasi. "Kapan tepatnya itu terjadi, Melati? Kamu ingat? Sebelum saya lahir, ibu cerita itu terjadi waktu ibu masih hamil saya." Jawaban itu membuat semuanya semakin jelas. Jika Ratna hamil saat kasus itu terjadi, artinya sekitar tahun 2017-2018. Tepat di masa-masa akhir pernikahan mereka, pintu terbuka dan Ibu Maryam masuk membawa 2 gelas teh hangat. "Maaf mengganggu, saya pikir kalian mungkin haus." "Terima kasih, Bu," ucap Budi. "Bolehkah saya mengajak Melati jalan-jalan sore ini? Saya ingin menunjukkan beberapa tempat di rumah sakit
yang mungkin bisa membantunya mengingat lebih banyak tentang ibunya. Ibu Maryam tampak ragu. Biasanya, kami tidak mengizinkan anak-anak keluar tanpa pengawasan staf panti. Saya akan bertanggung jawab penuh. Kami akan kembali sebelum jam makan malam. Budi mengeluarkan kartu identitas dokternya. Anda bisa menyimpan fotokopi ini sebagai jaminan. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, Ibu Maryam akhirnya mengangguk. Baiklah, tapi pastikan kalian kembali sebelum jam 6 sore. Melati melompat ke girangan, lalu berlari untuk berganti pakaian. Saat anak itu pergi, Ibu Maryam menatap Budi dengan pandangan menyelidik. Dokter, boleh saya bertanya sesuatu? Apa hubungan Anda yang sebenarnya dengan Melati? Selama 2 tahun di sini, tidak ada seorang pun yang menunjukkan ketertarikan seperti Anda terhadapnya. Budi menatap mata pengasuh itu dengan tenang. Saya sedang menyelidiki kemungkinan bahwa Melati adalah putri saya, Bu. Mantan istri saya bernama Ratna Dewi, dan kami bercerai sekitar waktu Melati dikandung. Mata Ibu Maryam melebar. Astaga, Anda tidak tahu tentang kelahiran Melati? Tidak. Kami kehilangan kontak setelah perceraian. Saya baru bertemu Melati secara kebetulan 2 hari lalu. Budi menghela napas. Saya perlu memastikan dugaan ini dengan tes DNA. Tapi saya juga ingin mencari tahu apa yang terjadi dengan Ratna setelah kecelakaan itu. Saya mengerti. Ibu Maryam menyentuh lengan Budi dengan simpati. Jika Anda memang ayahnya, Melati akan sangat beruntung. Dia anak yang luar biasa meskipun terkadang terlalu cerdas untuk kebaikannya sendiri. Melati kembali dengan mengenakan baju terbaiknya, sebuah dress kuning sederhana dengan pita di pinggang. Saya sudah siap, dokter. Budi tersenyum mengulurkan tangannya yang langsung disambut Melati dengan gembira. Kalau begitu, ayo kita pergi. Ada banyak tempat yang ingin saya tunjukkan padamu. Dalam perjalanan keluar dari panti, Melati tidak berhenti berceloteh tentang betapa senangnya bisa keluar dan jalan-jalan dengan Budi. Tanpa ia sadari, Pak Hendra mengikuti mereka dari jarak aman, mengambil beberapa foto sebagai bukti kedekatan mereka. Dokumentasi yang mungkin akan berguna jika Budi memutuskan untuk mengajukan permohonan hak asuh di kemudian hari. Saat mobil Budi meninggalkan halaman panti, Melati bertanya dengan polos, "Dokter, kita mau kemana?" "Kita akan ke rumah sakit dulu. Ada beberapa hal yang perlu saya selesaikan," jawab Budi. "Lalu kita akan mengunjungi seseorang yang mungkin tahu lebih banyak tentang ibumu." "Siapa, dokter?" "Seorang teman lama, namanya Suster Aini. Dia dulu bekerja dengan ibumu di departemen bedah." Mata Melati berbinar penuh harapan. Budi tahu bahwa pencarian mereka baru saja dimulai, dan jalan di depan mungkin tidak mudah. Tapi untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasakan tujuan yang jelas dalam hidupnya, menemukan kebenaran tentang Ratna dan Melati, dan jika memungkinkan, menyatukan kembali keluarga yang tidak pernah ia tahu ia miliki. Rumah Sakit Harapan Nusantara tampak berbeda di mata Budi hari itu. Gedung yang selama bertahun-tahun menjadi rumah keduanya kini terasa seperti tempat asing yang menyimpan banyak rahasia. Dengan Melati menggenggam tangannya erat, ia melangkah memasuki lobi rumah sakit. "Dokter Budi," sapa seorang perawat dengan wajah terkejut. "Bukankah Anda sedang cuti?" "Ya, saya hanya perlu mengambil beberapa berkas," jawab Budi singkat. Ia sengaja tidak menjelaskan keberadaan Melati, meskipun beberapa staf menatap penasaran ke arah mereka. Mereka bergegas menuju lantai 5, tempat Departemen Administrasi berada. Budi perlu mengakses arsip lama tentang kasus malpraktik yang melibatkan Dr. Kartika. Kasus yang menurut Melati menyebabkan ibunya dipecat. "Tunggu di sini sebentar," Budi meminta Melati. "Duduk di kursi, tunggu di koridor. Saya perlu bicara dengan Bu Lastri. Ini tidak akan lama." Melati mengangguk patuh, mengayunkan kakinya yang tidak mencapai lantai sambil memperhatikan kesibukan rumah sakit dengan mata penuh rasa ingin tahu. Bu Lastri, kepala bagian arsip yang telah bekerja di rumah sakit selama hampir 3 dekade, menyambut Budi dengan senyum hangat. "Dokter Budi, apa kabar? Saya dengar tentang operasi sukses Anda kemarin. Selamat." "Terima kasih, Bu Lastri. Sebenarnya saya perlu bantuan Ibu untuk mengakses beberapa arsip lama." "Tentu saja. Arsip apa yang Anda butuhkan?"
Saya mencari berkas kasus malpraktik yang melibatkan Dr. Kartika sekitar tahun 2017-2018. Kasus pasien jantung bernama Haryanto yang mengalami komplikasi pasca operasi. Wajah Bu Lastri berubah serius. "Ah, kasus itu, saya ingat dengan baik. Itu kasus yang cukup kontroversial." Ia menurunkan suaranya. "Berkas aslinya sudah disegel atas perintah direksi. Tapi saya masih punya salinannya. Saya selalu membuat cadangan untuk kasus-kasus sensitif." Bu Lastri menghilang ke ruang arsip dan kembali beberapa menit kemudian dengan map biru tebal. "Ini dia. Tapi saya tidak bisa membiarkan berkas ini keluar dari ruangan ini." "Tidak masalah. Saya akan membacanya di sini." Budi membuka map itu dan mulai membaca dengan saksama. Kasus Haryanto adalah operasi penggantian katup jantung yang dilakukan oleh Dr. Kartika 5 tahun lalu. Operasi berjalan lancar, tapi pasien mengalami komplikasi serius 2 hari kemudian. Infeksi yang nyaris merenggut nyawanya. Saat membaca lebih lanjut, Budi menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ada laporan awal dari seorang perawat bedah yang menyatakan bahwa Dr. Kartika lalai dalam protokol sterilisasi instrumen. Nama perawat itu Ratna Dewi Sulistyo. Jantung Budi berdegup kencang. Ratna, mantan istrinya, memang terlibat dalam kasus ini. Laporan itu ditandatangani pada Desember 2017, saat Ratna kemungkinan sedang mengandung melati. Yang lebih mengejutkan lagi, ada memo internal dari Dr. Lestari yang merekomendasikan agar laporan Ratna diabaikan dan justru mempertanyakan kompetensi Ratna sebagai perawat. Memo itu disetujui oleh Dr. Habibi, yang saat itu menjabat sebagai wakil direktur rumah sakit. "Bu Lastri," panggil Budi dengan suara rendah. "Apakah ada arsip tentang pemecatan seorang perawat bernama Ratna Dewi setelah kasus ini?" Bu Lastri tampak ragu sejenak, lalu mengangguk. "Ada. Ratna diberhentikan dengan alasan memberikan laporan palsu dan mencemarkan nama baik dokter senior. Tapi jujur saja, banyak staf yang tidak percaya itu. Ratna adalah perawat bedah terbaik yang kami miliki." "Kenapa saya tidak pernah tahu tentang keterlibatan Ratna dalam kasus ini?" tanya Budi, lebih kepada dirinya sendiri. "Anda sedang bertugas di Afrika saat itu terjadi, Dr. Budi. Dan saat Anda kembali, Ratna sudah tidak bekerja di sini lagi." Bu Lastri menatapnya dengan pandangan penuh arti. "Kami tahu Anda dan Ratna sedang dalam proses perceraian waktu itu. Mungkin itulah alasan mengapa tidak ada yang membahasnya dengan Anda." Budi mengusap wajahnya, pikirannya berkecamuk. Ia merasa gagal melindungi Ratna saat itu. Tidak hanya sebagai suami, tapi juga sebagai kepala departemen yang seharusnya mendengarkan laporannya. "Apakah ada yang tahu kemana Ratna pergi setelah diberhentikan? Saya dengar dia pindah ke Bandung. Tapi itu hanya rumor." Bu Lastri terdiam sejenak. "Dokter Budi, boleh saya bertanya? Anak kecil yang menunggu di luar itu, dia sangat mirip dengan Ratna." Budi menatap Bu Lastri, berusaha menjaga ekspresinya tetap netral. "Ya, dia memang mirip Ratna. Dia alasan saya menyelidiki semua ini." Bu Lastri tampak memahami tanpa perlu penjelasan lebih lanjut. Ia mengangguk simpati, lalu berbisik, "Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi dengan Ratna, temui Suster Aini. Mereka sangat dekat. Suster Aini masih bekerja di lantai 3 bangsal anak." "Terima kasih, Bu Lastri. Boleh saya memfotokopi beberapa halaman penting dari berkas ini?" "Secara resmi, saya tidak bisa mengizinkan, tapi saya akan pergi ke kafetaria selama 15 menit dan meninggalkan kunci lemari fotokopi di laci meja saya." Bu Lastri mengedipkan matanya penuh arti. Setelah mendapatkan salinan dokumen penting, Budi kembali ke koridor tempat Melati menunggu. Gadis kecil itu sedang berbicara riang dengan seorang perawat muda. "Melati, maaf membuatmu menunggu lama." "Tidak apa-apa, dokter. Saya dikasih jus sama Suster Dina." Melati tersenyum menunjukkan kotak jus di tangannya. Budi berterima kasih kepada Suster Dina, lalu mengajak Melati menuju bangsal anak di lantai 3. Dalam perjalanan, Melati menceritakan betapa ia dulu sering bermain di rumah sakit saat ibunya bekerja. "Ibu sering bawa saya. Kalau tidak ada yang jaga di rumah, saya biasanya main di ruang perawat atau di taman belakang." Budi mencoba membayangkan Ratna membawa Melati kecil ke rumah sakit, putri mereka yang tidak pernah ia ketahui keberadaannya.
Dadanya terasa sesak membayangkan waktu berharga yang telah ia lewatkan. Di bangsal anak, mereka menemukan Suster Aini sedang memeriksa infus seorang pasien kecil. Wanita berusia sekitar 40 tahun itu tampak terkejut melihat kedatangan Budi. "Dokter Budi, ada yang bisa saya bantu?" "Suster Aini, bisa kita bicara sebentar? Ini tentang Ratna." Mendengar nama Ratna, wajah Suster Aini berubah. Ia menatap Budi dengan pandangan waspada, kemudian matanya beralih ke Melati. Seketika ekspresinya melembut. "Ya Tuhan, ini Melati." Suaranya tercekat. "Kamu sudah besar sekali, Nak." Melati menatap Suster Aini dengan bingung. "Bibi kenal saya?" "Tentu saja. Saya sering menggendongmu saat masih bayi. Saya teman dekat ibumu." Suster Aini mengalihkan pandangannya pada Budi. "Mari kita bicara di ruang istirahat perawat." Di ruang istirahat yang sepi, Suster Aini menutup pintu dan menatap Budi dengan serius. "Jadi Anda akhirnya tahu tentang Melati?" "Saya baru bertemu dengannya beberapa hari lalu secara kebetulan," jawab Budi. "Suster Aini, saya perlu tahu apa yang terjadi dengan Ratna setelah dia meninggalkan rumah sakit ini." Suster Aini menghela napas panjang. "Ini cerita yang panjang dan menyakitkan, Dokter Budi." Ia melirik Melati yang sibuk menggambar di sudut ruangan. "Tidak semua bagiannya cocok untuk didengar anak kecil." Budi memahami maksudnya. "Melati, bisakah kamu menggambar di meja sana? Suster Aini dan saya perlu membicarakan sesuatu." Setelah Melati cukup jauh untuk tidak mendengar percakapan mereka, Suster Aini mulai bercerita. Setelah Ratna diberhentikan, dia benar-benar terpukul. Dia tahu bahwa laporannya benar, tapi tidak ada yang membelanya. Dokter Kartika dan Dokter Lestari memastikan semua orang percaya bahwa Ratna hanya cemburu karena Dokter Kartika dipromosikan sementara dia tidak. Tapi itu tidak masuk akal. Ratna adalah perawat, bukan dokter. Dia tidak bersaing dengan Dokter Kartika, bantah Budi. "Benar, tapi mereka memutar narasinya. Mereka bilang Ratna marah karena Anda, mantan suaminya, mendukung Dokter Kartika sebagai calon kepala departemen." Suster Aini menatap Budi tajam. "Mereka menggunakan perceraian kalian sebagai senjata untuk mendiskreditkan Ratna." Budi merasakan amarah mulai menggelegak dalam dirinya. "Saya tidak pernah mendukung Dokter Kartika. Saya bahkan tidak tahu ada pemecatan yang melibatkan Ratna. Saya sedang di Afrika saat itu terjadi. Kami tahu itu. Tapi manajemen rumah sakit saat itu lebih memilih melindungi Dokter Kartika. Mereka khawatir skandal malpraktik akan merusak reputasi rumah sakit." Suster Aini menarik napas dalam. Yang lebih buruk, mereka mengancam Ratna bahwa jika dia terus mendesak, mereka akan memastikan dia tidak bisa bekerja di rumah sakit manapun di Jakarta. Dan Ratna tidak pernah mencoba menghubungi saya tentang semua ini. Dia mencoba, Dokter Budi, berkali-kali. Tapi emailnya tidak pernah dibalas, teleponnya tidak dijawab. Budi terdiam. Ia ingat bagaimana ia mengabaikan semua komunikasi dari Ratna setelah perceraian mereka. Terlalu sakit untuk berbicara dengannya. Terlalu marah karena pernikahan mereka berakhir dengan cara yang buruk. Lalu tentang kehamilan Ratna, dia baru tahu dia hamil setelah kalian bercerai. Dia ingin memberitahu Anda, tapi kemudian kasus malpraktik itu terjadi dan dia diberhentikan. Dalam kondisi stres dan takut, dia memutuskan untuk pergi dari Jakarta. Suster Aini menatap ke arah Melati yang masih asyik menggambar. Dia melahirkan Melati di Bandung, sendirian, dengan bantuan saya dan beberapa teman lainnya. Dan kecelakaan yang dialami Ratna, panti asuhan bilang dia mengalami kecelakaan dan dirawat di Singapura. Ekspresi Suster Aini berubah sedih. Itu benar, 2 tahun lalu Ratna mendapat tawaran bekerja di sebuah klinik di Singapura. Dia sangat senang karena akhirnya bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Melati. Tapi dalam perjalanan ke bandara, taksi yang ditumpanginya mengalami kecelakaan parah. Seberapa parah? Tanya Budi takut mendengar jawabannya. Sangat parah. Ratna mengalami cedera kepala serius dan koma. Dia dibawa ke Singapura untuk perawatan intensif berkat asuransi dari tempat kerja barunya. Terakhir saya mendengar kabar, sekitar setahun lalu kondisinya masih sama. Suster Aini menyeka air mata yang mulai menggenang. Saya kehilangan kontak dengan dokter yang menanganinya di sana.
Budi merasakan dunianya goyah. Ratna, wanita yang pernah ia cintai, ibu dari putrinya, terbaring koma di suatu tempat di Singapura. Dan selama ini, ia bahkan tidak tahu bahwa ia memiliki seorang putri. "Apa nama rumah sakit di Singapura itu?" tanya Budi, suaranya serak. "Mount Elizabeth Hospital." Ratna ditangani oleh Dr. Lim, spesialis saraf. Budi mencatat informasi itu di ponselnya, bertekad untuk segera menghubungi rumah sakit tersebut. "Terima kasih, Suster Aini, untuk segalanya." "Dokter Budi," Suster Aini menatapnya serius. "Apa yang akan Anda lakukan sekarang?" "Tentang Melati, maksud saya." Budi menatap Melati yang sedang menggambar dengan riang. Gadis kecil itu telah kehilangan ibunya, tidak pernah mengenal ayahnya, dan terpaksa tinggal di panti asuhan. Namun ia tetap tumbuh menjadi anak yang cerdas dan berani. "Saya akan mengurus tes DNA untuk memastikan, meskipun saya hampir yakin bahwa Melati adalah putri saya. Lalu saya akan mengajukan permohonan hak asuh." Budi menatap Suster Aini dengan tekad kuat. "Dan saya akan membawa Ratna pulang, bagaimanapun caranya." "Itu tidak akan mudah, Dokter Budi. Dokter Kartika dan kelompoknya sangat berpengaruh di rumah sakit ini. Jika mereka tahu Anda menyelidiki kasus lama yang melibatkan mereka, mereka akan melawan balik. Mereka sudah mencoba menjatuhkan saya dengan sabotase di ruang operasi, dan gagal." Budi tersenyum tipis. "Berkat Melati, dia menyelamatkan karier saya bahkan sebelum saya tahu dia adalah putri saya." Suster Aini tampak terkejut. "Sabotase? Apa maksud Anda?" Budi menceritakan secara singkat tentang peringatan Melati dan upaya sabotase yang ia temukan. Suster Aini mendengarkan dengan mata melebar, kemudian menggelengkan kepala dengan marah. "Mereka benar-benar tidak punya hati nurani. Pertama Ratna, sekarang Anda." Suster Aini menarik napas dalam. "Dokter Budi, saya masih menyimpan sesuatu yang mungkin bisa membantu Anda. Sebuah bukti yang Ratna tinggalkan sebelum pergi. Rekaman percakapan antara Dr. Kartika dan Dr. Lestari saat mereka membicarakan rencana untuk menyingkirkan Ratna." "Ratna merekam mereka?" "Ya, dia selalu waspada dan mencurigai mereka sejak awal. Rekaman itu ada di flash disk yang dia titipkan pada saya. Selama ini saya tidak berani menggunakannya karena takut akan pembalasan mereka. Tapi sekarang..." Suster Aini menatap Melati dengan penuh kasih sayang. "Demi Melati dan Ratna saya rela mengambil risiko. Rekaman itu bisa menjadi bukti kunci untuk membongkar tidak hanya sabotase terhadap Budi, tapi juga konspirasi yang telah menghancurkan karier Ratna dan memisahkan sebuah keluarga selama bertahun-tahun." "Melati," panggil Budi, "ayo kita pulang, ada hal penting yang harus kita lakukan." Melati berlari ke arah Budi dengan gambar di tangannya. "Lihat dokter, saya gambar kita bertiga, saya, dokter, dan ibu. Suatu hari nanti kita akan bersama, kan?" Budi memeluk Melati erat, tidak mampu menahan air matanya. "Ya sayang, suatu hari nanti kita akan bersama, saya janji." 2 minggu telah berlalu sejak Budi bertemu dengan Suster Aini. 2 minggu yang mengubah seluruh hidupnya. Pagi itu, ia berdiri di depan gedung Kementerian Kesehatan dengan map tebal berisi dokumen-dokumen penting. Di sampingnya, Melati menggenggam tangannya erat, mengenakan gaun baru berwarna biru muda dan sepatu yang mengkilap. "Gugup, dokter?" tanya Melati, mendongak menatap wajah Budi. Budi tersenyum, masih belum terbiasa dengan panggilan dokter dari gadis yang kini ia ketahui adalah putri kandungnya. Hasil tes DNA telah mengkonfirmasi apa yang hatinya sudah tahu sejak awal. Melati adalah darah dagingnya dengan Ratna. "Sedikit," jawabnya jujur, "tapi kita akan menghadapinya bersama." Pertemuan di Kementerian Kesehatan hari itu adalah puncak dari penyelidikan intensif yang Budi lakukan. Dengan bantuan Pak Hendra, detektif swasta, dan bukti-bukti yang dikumpulkan dari berbagai pihak, ia telah menyusun kasus yang kuat untuk membongkar praktik korupsi dan persekongkolan di Rumah Sakit Harapan Nusantara. Kasus yang tidak hanya melibatkan percobaan sabotase terhadapnya, tetapi juga pemecatan tidak adil terhadap Ratna 5 tahun lalu. "Dr. Santoso," seorang pria berjas menyapa mereka di lobi. "Saya Irwan dari Inspektorat Kementerian Kesehatan. Menteri sudah menunggu Anda di ruang rapat." Budi mengangguk, lalu membungkuk untuk berbicara pada Melati. "Kamu akan menunggu di ruang tunggu dengan Bu Aini, ya?
Nanti setelah pertemuan selesai kita akan makan siang bersama. Melati mengangguk patuh. Suster Aini yang telah datang bersama mereka tersenyum menenangkan dan mengulurkan tangannya pada Melati. Ayo Melati, aku bawa buku cerita kesukaanmu. Setelah memastikan Melati dalam pengawasan Suster Aini, Budi mengikuti Irwan menuju ruang rapat. Di dalam sudah berkumpul beberapa pejabat penting. Menteri Kesehatan Dr. Tono Wibowo, Ketua Komite Etik Kedokteran Nasional Dr. Widya Kusuma, dan beberapa anggota tim investigasi kementerian. Dr. Budi, silakan duduk, sambut Menteri dengan ramah. Saya sudah membaca seluruh berkas yang Anda kirimkan minggu lalu. Ini kasus yang sangat serius. Terima kasih sudah meluangkan waktu, Pak Menteri. Budi menjawab dengan formal. Seperti yang sudah dijelaskan dalam laporan, ini bukan hanya tentang percobaan sabotase terhadap saya, tapi pola sistematis penyalahgunaan kekuasaan yang telah berlangsung bertahun-tahun di Rumah Sakit Harapan Nusantara. Selama 2 jam berikutnya, Budi memaparkan temuannya dengan detail. Ia menunjukkan bukti-bukti kuat. Rekaman percakapan yang dititipkan Ratna pada Suster Aini, bukti forensik dari forceps yang dirusak, kesaksian dari beberapa staf rumah sakit yang berani angkat bicara, dan dokumen-dokumen internal yang membuktikan adanya persekongkolan untuk menutup-nutupi kasus malpraktik demi melindungi reputasi Dr. Kartika. Yang paling mengejutkan, Budi melanjutkan, adalah bahwa konspirasi ini juga melibatkan Dr. Habibi, Direktur Rumah Sakit saat ini, yang 5 tahun lalu menyetujui pemecatan tidak adil terhadap mantan istri saya, Ratna Dewi, ketika dia melaporkan malpraktik yang dilakukan Dr. Kartika. Menteri Kesehatan mengerutkan kening. Jadi motif percobaan sabotase terhadap Anda baru-baru ini adalah untuk mencegah saya menjadi kepala bedah, posisi yang akan memberi saya akses ke semua arsip departemen, termasuk kasus-kasus lama yang mereka tutup-tutupi, jawab Budi. Mereka takut saya akan menemukan kebenaran tentang Ratna dan kasus-kasus lain yang mereka manipulasi. Dr. Widya, Ketua Komite Etik, menggelengkan kepalanya dengan jijik. Ini pelanggaran etik yang sangat serius. Tidak hanya membahayakan karier Anda, tapi juga nyawa pasien yang dioperasi. Dan yang lebih menyedihkan, tambah Budi, tindakan mereka telah menghancurkan karier seorang perawat profesional dan memisahkan seorang ibu dari anaknya. Anak yang bahkan tidak saya ketahui keberadaannya sampai 2 minggu lalu. Ruangan itu hening. Semua mata tertuju pada Budi dengan simpati. Dr. Budi, Menteri akhirnya berbicara, berdasarkan bukti-bukti yang Anda sajikan, kami akan segera membentuk tim investigasi resmi untuk menyelidiki kasus ini. Dr. Kartika, Dr. Lestari, dan Dr. Habibi akan dinonaktifkan sementara menunggu hasil investigasi. Terima kasih, Pak Menteri. Mengenai situasi personal Anda dengan putri dan mantan istri Anda, ada hal lain yang bisa kami bantu. Budi menarik napas dalam. Saya sedang dalam proses mengajukan permohonan hak asuh untuk Melati. Tapi yang lebih mendesak, saya perlu bantuan untuk mengetahui kondisi terkini Ratna di Singapura. Sebagai korban dalam kasus ini, dia berhak mendapatkan dukungan dari pemerintah Indonesia. Menteri mengangguk. Saya akan menginstruksikan KBRI di Singapura untuk membantu Anda. Jika perlu, kita bisa mengatur pemulangan Ratna ke Indonesia untuk perawatan lanjutan. Setelah pertemuan itu, Budi keluar dengan perasaan lega yang luar biasa. Beban yang ia tanggung selama 2 minggu terakhir akhirnya terangkat sebagian. Keadilan untuk Ratna masih dalam proses, tapi setidaknya langkah pertama telah diambil. Di ruang tunggu, Melati melompat dari kursinya begitu melihat Budi. Bagaimana, dokter? Apa mereka akan menolong ibu? Budi mengangkat Melati ke dalam gendongannya, sesuatu yang mulai menjadi kebiasaan yang ia nikmati. Ya, sayang, mereka akan membantu kita membawa ibu pulang. 3 bulan kemudian, Bandara Soekarno-Hatta dipenuhi wartawan dan kamera. Berita tentang skandal di Rumah Sakit Harapan Nusantara telah menjadi headline nasional selama berminggu-minggu. Dr. Kartika, Dr. Lestari, dan Dr. Habibi telah dinonaktifkan secara permanen dari jabatan mereka, dan proses hukum terhadap mereka sedang berlangsung. Budi berdiri di area kedatangan internasional, dengan Melati dalam balutan gaun merah muda pemberiannya. Di tangan Melati tergenggam sebuket bunga mawar putih, bunga kesukaan ibunya. Pesawat dari Singapura sudah mendarat, dokter, lapor Pak Hendra
yang berdiri tak jauh dari mereka. Budi mengangguk, jantungnya berdegup kencang. Sudah 5 tahun sejak terakhir kali ia melihat Ratna. Dan kali ini, situasinya jauh berbeda dari yang ia bayangkan. Selama 3 bulan terakhir, hidup Budi berubah drastis. Ia mengundurkan diri dari Rumah Sakit Harapan Nusantara dan menerima tawaran untuk memimpin Departemen Kardiovaskular di Rumah Sakit Bhakti Husada, salah satu rumah sakit terbaik di Jakarta. Permohonan hak asuhnya untuk Melati telah disetujui. Dan kini gadis kecil itu resmi tinggal bersamanya di rumah barunya di kawasan Menteng. Tapi perubahan terbesar adalah berita dari Singapura 2 minggu lalu. Setelah 2 tahun koma, Ratna akhirnya sadar. Kondisinya masih lemah dan membutuhkan rehabilitasi intensif, tapi dokter menyatakan bahwa pemulihan penuhnya hanya masalah waktu. Itu dia, teriak Melati tiba-tiba menunjuk ke arah pintu kedatangan. Dan memang benar, di sana didorong oleh seorang perawat dalam kursi roda adalah Ratna. Tubuhnya lebih kurus dari yang Budi ingat, wajahnya masih pucat, tapi matanya, mata yang sama yang dimiliki Melati, bersinar penuh kehidupan. "Aibu!" Melati melepaskan tangan Budi dan berlari sekencang yang kakinya bisa, mengabaikan teriakan Budi yang memintanya untuk berhati-hati. Ratna membuka tangannya lebar-lebar, air mata mulai mengalir di pipinya saat Melati menubruknya dalam pelukan erat. "Melati sayang, ibu kangen sekali." Budi berjalan perlahan mendekati mereka, memberi waktu bagi ibu dan anak yang telah terpisah selama 2 tahun itu untuk melepas rindu. Saat ia akhirnya berdiri di hadapan Ratna, dunia seolah berhenti berputar. "Budi," bisik Ratna, matanya menatap Budi dengan campuran emosi yang sulit dijelaskan. Kelegaan, rasa bersalah, rasa terima kasih, dan sesuatu yang lebih dalam yang tidak berani ia namakan. "Hai, Ratna," Budi berlutut di samping kursi rodanya. "Selamat datang kembali." "Terima kasih untuk segalanya." Suara Ratna bergetar. "Dokter di Singapura cerita semuanya. Bagaimana kau menemukanku, mengatur pemindahanku, membayar semua perawatanku. Jangan dipikirkan, yang penting kau sudah kembali." Budi menoleh pada Melati yang masih memeluk ibunya erat. "Dan kita bertiga akhirnya bisa bersama." "Dokter sekarang tinggal dengan saya, Bu," celoteh Melati dengan semangat. "Rumah kita besar dan ada taman. Ada kamar khusus untuk ibu juga. Dokter yang siapkan semua." Ratna menatap Budi dengan pertanyaan di matanya. "Dokter?" Budi tersenyum malu. "Dia masih memanggilku dokter. Kami sedang dalam proses transisi ke sebutan yang lebih tepat." "Ayah," bisik Ratna, air matanya kembali mengalir. "Kau akhirnya tahu." "Ya, berkat Melati sendiri. Dia yang menemukanku, memperingatkanku tentang sabotase itu." Budi mengusap kepala Melati dengan sayang. "Dia menyelamatkan karierku, bahkan sebelum aku tahu dia adalah putriku." "Sepertinya ada banyak yang harus kita bicarakan," Ratna tersenyum lemah. "Kita punya banyak waktu untuk itu," Budi meyakinkan. "Sekarang prioritas kita adalah membawamu pulang dan memastikan pemulihanmu berjalan lancar." Saat mereka bergerak menuju pintu keluar, para wartawan mulai berkerumun, meneriakkan pertanyaan dan memotret. Skandal Rumah Sakit Harapan Nusantara. Dokter terkenal yang menemukan putrinya secara kebetulan, dan kini penyatuan kembali keluarga yang terpisah. Semua itu menjadi cerita yang terlalu menarik untuk dilewatkan media. "Dokter Budi, bagaimana perasaan Anda bisa berkumpul kembali dengan keluarga Anda?" "Nyonya Ratna, apakah Anda akan menuntut rumah sakit atas pemecatan tidak adil 5 tahun lalu?" "Melati, bagaimana rasanya akhirnya bisa bersama ayah dan ibumu?" Budi mengangkat tangannya, meminta para wartawan untuk memberi mereka ruang. "Mohon pengertiannya. Istri saya baru saja menjalani perjalanan panjang dan perlu istirahat. Kami akan memberikan keterangan resmi pada waktunya." Dengan bantuan Pak Hendra dan beberapa petugas keamanan bandara, mereka berhasil melewati kerumunan wartawan dan masuk ke dalam mobil yang telah menunggu. Di dalam mobil, Melati duduk di antara Budi dan Ratna. Kedua tangannya menggenggam tangan ayah dan ibunya. "Sekarang kita sudah bersama," katanya dengan senyum lebar, "seperti gambar yang saya buat waktu itu." Budi dan Ratna bertukar pandang di atas kepala Melati. Sebuah janji tak terucap mengalir di antara mereka. Apapun masa lalu mereka, apapun kesalahan dan kesalahpahaman yang terjadi,
Demi Melati, mereka akan mencoba membangun sesuatu yang baru. Kita pulang, kata Budi lembut, dan mobil itu meluncur meninggalkan bandara. Membawa keluarga yang baru disatukan kembali menuju awal baru mereka. 6 bulan kemudian, Budi berdiri di podium Aula Universitas Indonesia, di hadapan ratusan mahasiswa kedokteran dan profesional medis. Di barisan depan, Ratna yang kini sudah bisa berjalan dengan bantuan tongkat, dan Melati menatapnya dengan bangga. Etika dalam profesi medis bukan hanya tentang tidak melakukan kesalahan, Budi memulai pidatonya, tapi juga tentang keberanian untuk mengakui ketika kesalahan terjadi dan melindungi mereka yang berani berbicara kebenaran. Kasus Rumah Sakit Harapan Nusantara telah mengubah lanskap etika medis di Indonesia. Budi, yang kini menjabat sebagai Ketua Komite Etik Kedokteran Nasional, menggantikan Dr. Widya yang pensiun, telah menjadi simbol perjuangan melawan korupsi dan kolusi dalam dunia medis. Kasus yang menimpa keluarga saya adalah contoh nyata bagaimana sistem dapat dimanipulasi untuk melindungi yang berkuasa dan mengorbankan yang lemah, lanjut Budi. Tapi ini juga cerita tentang bagaimana kebenaran, meskipun tertunda, pada akhirnya akan terungkap. Setelah pidatonya, Budi turun dari podium dan langsung menuju ke tempat Ratna dan Melati duduk. Melati, kini berusia 8 tahun, segera melompat ke dalam pelukannya. Pidato ayah keren, pujinya dengan antusias. Budi tersenyum mendengar kata ayah dari mulut Melati. Panggilan yang akhirnya mulai terasa alami setelah berbulan-bulan. Ia mengalihkan pandangannya pada Ratna yang menatapnya dengan senyum lembut. Kau luar biasa seperti biasa, puji Ratna, mengulurkan tangannya yang langsung disambut Budi. Hubungan mereka telah berkembang perlahan dalam 6 bulan terakhir. Dari mantan pasangan yang canggung, menjadi orang tua yang bekerja sama, hingga akhirnya menemukan kembali perasaan yang tidak pernah benar-benar hilang di antara mereka. Minggu lalu, Budi memberanikan diri melamar Ratna untuk kedua kalinya. Dan kali ini, Ratna menjawab ya tanpa keraguan. Jadi kita jadi ke Bali minggu depan? Tanya Melati penuh harap. Budi dan Ratna bertukar pandang dan tersenyum. Pernikahan kedua mereka akan menjadi upacara sederhana di tepi pantai Bali, hanya dihadiri keluarga dan teman-teman dekat. Tentu, sayang, jawab Budi, menggenggam tangan putrinya erat. Kita akan memulai babak baru bersama-sama. Saat mereka berjalan keluar dari aula, Budi menatap ke langit Jakarta yang cerah. Hidupnya telah mengambil jalur yang tidak pernah ia bayangkan. Dari hampir kehilangan karier karena sabotase, hingga menemukan putri yang tidak pernah ia ketahui, dan kini mendapat kesempatan kedua dengan wanita yang tidak pernah benar-benar berhenti ia cintai. Kau tahu, bisik Ratna saat mereka mencapai mobil, kadang aku masih tidak percaya semua ini nyata. Bagaimana Melati menemukanmu tepat pada waktunya? Bagaimana semuanya terungkap? Mungkin ini yang dinamakan takdir, jawab Budi, menatap Melati yang berlari riang di depan mereka. Atau mungkin ini hanya bukti bahwa kebenaran dan cinta, bagaimanapun caranya, akan selalu menemukan jalan. Ratna menyandarkan kepalanya di bahu Budi. Yang penting, kita akhirnya bersama, keluarga kita utuh. Ya, Budi mencium kening Ratna lembut, dan kali ini aku tidak akan pernah melepaskannya lagi.